Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024. Terpilihnya Gibran sebagai cawapres pendamping pun menyudahi pencarian Prabowo terhadap sosok cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Seperti apa sepak terjang Gibran yang saat ini masih berusia 36 tahun hingga akhirnya terpilih menjadi cawapres pendamping Prabowo? Gibran lahir di Surakarta pada 1 Oktober 1987. Ia adalah sulung dari 3 bersaudara pasangan Presiden RI, Joko Widodo dan Iriana. Orang tuanya memberi nama Gibran Rakabuming Raka yang mempunyai arti filosofis. Gibran artinya anak laki-laki pandai, sederhana dan apa adanya. Kata Gibran juga merupakan singkatan dari kata gigih dan berani. Sedangkan Raka memiliki arti kebijaksanaan, dan bumi artinya tanah. Usai menyelesaikan pendidikan di Singapura dan Australia, Gibran kembali ke Indonesia tahun 2010. Saat itu, Joko Widodo masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Gibran meniti karir bisnisnya. Pada penghujung tahun 2010, ia membuka usaha catering bernama Cili Pari. Bisnisnya ini pada 2011 mulai dikenal dan terus berkembang. Gibran juga membangun usaha lain di bidang kuliner, yaitu martabak yang dikenal dengan nama Markobar alias Martabak Kota Barat. Bisnis yang dirintis di Surakarta pada 2015 ini berkembang dan berambah ke berbagai kota di Indonesia. Usahanya pun makin berkembang seiring berjalannya waktu. Pada 2019 bersama sang adik Kaisang Pangarep dan Chef Arnold Purnomo, ia mendirikan bisnis kuliner Mangkokku. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, total kekayaan Gibran pada 2020 sebesar 21,15 miliar rupiah. Yang terdiri dari harta tanah dan bangunan pada 5 bidang di kota Surakarta dan Sragen, Jawa Tengah, senilai total 13,40 miliar rupiah. Gibran juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai 682 juta rupiah, yang terdiri dari 5 mobil dan 3 motor. Harta bergerak lainnya senilai 260 juta rupiah, kas dan setara kas 2,15 miliar rupiah, serta harta lainnya 5,55 miliar rupiah. Dalam laporan yang dibuat menjelang Pilkada Surakarta itu, Gibran juga mencatatkan utang sebesar 895,58 juta rupiah. Menjadi wali kota Surakarta adalah awal karir Gibran di dunia politik. Dalam ajang Pilkada bersama wakilnya Teguh Prakosa, Gibran mudah saja memenangkan pilihan warga Surakarta. Gibran Teguh meraup 225.451 suara atau 86,53%. Sedangkan lawannya paslon Bagio Wahyono dan FX Suparjo memperoleh 35.055 suara atau 13,45%. Keduanya kemudian dilantik pada 26 Februari 2021 sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta periode 2021 hingga 2024. Menjelang pemilu 2024, nama Gibran pun semakin diperhitungkan di kancah politik nasional. Prabowo dan Gibran beberapa kali saling mengunjungi dan bertemu empat mata. Salah satunya saat Prabowo mengunjungi Gibran di Surakarta pada 19 Mei 2023. Akibat pertemuan ini, Gibran sempat dipanggil PDIP untuk dimintai klarifikasi. Sebulan kemudian, Prabowo mengundang Gibran berkunjung ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada 18 Juni 2023. Saat itu, Prabowo mengajak Gibran berkuda. Gibran menampik ada pembicaraan terkait Pilpres 2024 dalam pertemuan tersebut. Meski demikian, wacana Gibran menjadi cawapres pendamping Prabowo menguat setelah muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal usia dan syarat menjadi capres dan cawapres. Pada Senin 16 Oktober 2023, MK mengabulkan tambahan klausul persyaratan menjadi capres dan cawapres, yakni menyatakan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Meski syarat kontroversi, keputusan MK ini membuat langkah Gibran berlaga di Pilpres 2024 semakin terbuka lebar. Tak menunggu lama, Golkar resmi mengusung Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo. Sikap ini diumumkan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Gibran pun turut hadir dalam pengumuman tersebut. Puncaknya, Gibran resmi diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu 22 Oktober oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Prima. Diumumkannya Gibran sebagai cawapres membuat Pilpres 2024 akan diikuti 3 pasang calon. 2 pasang lainnya telah lebih dahulu mendaftar ke KPU, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD, yang diusung oleh PDIP, P3, Perindo, dan Hanura.
serta Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS.